Shalom sekali lagi untuk seluruh keluarga Saat Teduh, ambil catatan dan Alkitab. Kita akan belajar sesuatu yang bagi banyak orang adalah tabu. Tapi di area ini harus jelas kebenaran dinyatakan. Tidak boleh ada area abu-abu. Judulnya begini, kasih, seks, dan uang. Kasih, seks, dan uang. Tidak ada yang tabu untuk dibicarakan dalam firman. Terimalah pengajaran yang akan memerdekakan Anda hari ini. Buka bersama dengan saya di Ibrani pasal 13 ayat 1-6. Saya bacakan. Ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Judulnya, kasih, seks, dan uang itu zaman dulu seringkali pengkhotbah memperingatkan kita. Hati-hati dengan 3 ta, yaitu harta, tahta, wanita. Nggak fair juga sih, karena hari-hari ini yang selingkuh bukan hanya laki-laki, perempuan juga jadi pria. Ya. Tapi sebenarnya yang kita perlu ubahkan itu bukanlah yang perlu kita waspadai itu adalah gaya hidup kita. Makanya saya tidak mau pakai 3 tah itu, saya pakai kasih dulu. Karena ini adalah nasihat dan doa di Ibrani 13 ini mengajari kita untuk mengelola hidup ini dengan benar. Pertama-tama hiduplah dalam kasih. Seks dan uang akan nanti menemukan tempat yang tepat di dalam hidup ini. Karena kasih tidak akan merugikan orang lain. Kasih tidak egois, kasih tidak mencari self-interest atau mementingkan diri sendiri. Orang yang hidup dalam kasih pasti akan dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Peliharalah kasih persaudaraan ayat pertama. Kata kasih di situ dalam bahasa Yunani, jangan lupa ya, sebagian besar perjanjian baru itu ditulis dalam Greek atau dalam bahasa Yunani. Kata kasih di situ itu ada 4 jenis. Kita tahu yang namanya eros. Eros itu erotic love. Yang ini hanya untuk orang sudah menikah. Kalau orang masih bujangan, eros itu terjemahannya romantisme atau romantic love. Jangan seksual, cukup sampai perasaan tertarik kepada lawan jenis, rasa seperti seolah-olah ada romance di hati. Ya. Bahkan seluruh dunia merayakan cinta kasih di bulan Februari. Tapi sebenarnya malahan kebanyakan orang-orang dunia bukan merayakan kasih atau cinta, tapi hawa nafsu berahi. Kasih di sini eros. Eros yang nomor 1 artinya dalam bahasa Yunani. Eros itu tidak boleh dikasih ke orang lain kecuali suami kepada istri dan sebaliknya juga. Biarkan pernikahan kita itu menjadi seperti kebun yang tertutup. Janganlah air kita itu meluap-luap sampai pinggir jalan. Jangan kasih eros kepada orang lain kecuali pasangan yang dengannya kita sah menikah. Tanpa berkat Tuhan, jangan otak-atik departemen ini. Eros tidak untuk orang pacaran. Romance oke, tapi jangan sampai jatuh ke dalam dosa badani atau perzinahan. Tapi peliharalah kasih persaudaraan di sini bukan pakai kata eros. Kata kedua dalam bahasa Yunani itu storge. Storge itu artinya family love atau cinta kasih dalam keluarga. Kasih sayang orang tua sama anak dan sebaliknya. Peliharalah kasih persaudaraan itu bukan bicara tentang storge, itu yang lainnya. Tapi saya jelaskan dulu kasih dalam rumah itu begini. Apapun bahasa kasih anak Anda, kasih waktu sama mereka. Apapun bahasa kasih Anda, komitmen sama family. Storge itu mengajarkan kita bahwa family is important. Keluarga itu penting sekali.
Karena itu jangan pernah kita itu mau sukses kerja tapi abaikan keluarga sendiri. Jangan sampai kehilangan waktu kualitas dengan family. Sekalipun demi ministry loh ya, demi pelayanan misalkan. Ada orang-orang yang mengabaikan keluarganya, tak terkecuali adalah pendeta. Makanya anak-anak pendeta cenderung nakal-nakal jikalau papa mamanya tidak bijaksana mengimbangi antara pelayanan dan keluarga. Hati-hati ya, storge ini juga jenis kasih. Tapi juga yang kita kenal, yang sangat kita kenal adalah agape atau kasih tanpa syarat. Biasanya kasih ini yang asosiasinya dengan kasih Allah. Kasih yang tanpa pamrih, kasih yang dari sisi pemberi. Ya, bukan dari sisi penerimanya. Aku mengasihimu bukan karena aku butuh sesuatu, aku mengasihimu karena aku mau mengasihimu. Apapun reaksi Anda, baik berterima kasih atau melupakan kasih yang kutunjukkan, nggak apa-apa, aku tetap cinta padamu. Agape love. Ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan di sini bukan ketiga-tiganya. Bukan eros, bukan storge, bukan agape. Lalu yang mana? Ini philia. Yang artinya kasih persaudaraan atau friendship love. Ternyata bagi Tuhan, yang penting itu bukan hanya agape love atau kasih yang ilahi. Tuhan juga sangat memandang tinggi, makanya jadi firman Tuhan di Ibrani. Tuhan juga sangat-sangat value, sangat-sangat menghargai kasih persaudaraan di antara kita. Makanya itu kita itu harus setia kawan. Jangan merugikan teman sendiri. Jangan ambil istri orang lain. Jangan ambil suami orang lain. Apalagi kalau itu adalah sahabatnya sendiri, jangan khianati. Jangan larikan uang orang lain. Apalagi kalau kita itu ditolong sama mereka. Kok larikan uang mereka? Ternyata philia sekalipun inferior tidak sehebat kasih agape, tetap jadi firman. Peliharalah kasih persaudaraan. Belajar kompak sama orang. Jangan dikit-dikit mau berantem melulu. Cari common ground. Ya, cari tempat kesamaan. Supaya nanti semakin tipis perasaan perbedaan. Perbedaan pasti ada. Manusia itu nggak sama. Ya kan? Bahkan identical twin saja atau saudara kembar siam pun tidak sama dua individu pribadi itu sekalipun banyak kesamaannya. Kasih persaudaraan ajari kita untuk belajar cari kekompakan, untuk membangun kekompakan dengan orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Peliharalah kasih persaudaraan. Tapi kasih persaudaraan di sini juga berarti tulus hati. Kalau sama orang itu yang tulus, jangan ada niat untuk merugikan, jangan ada pikiran jahat. Apalagi kalau kita memanggil orang itu adalah saudara kita. Apalagi kalau orang itu menganggap kita adalah saudaranya. Nggak tentu saudara itu saudara kandung. Ada teman yang lebih erat daripada saudara namanya sahabat. Apalagi kalau orang itu menganggap kita itu sahabatnya. Jangan khianati dia. Sama orang yang nggak kenal aja kita nggak boleh berbuat sesuatu yang jahat. Apalagi sama sahabat. Peliharalah kasih persaudaraan. Kasih itu penting sekali. Kalau ada kasih ya, buyar semua dosa. Karena orang yang punya kasih nggak akan mencuri dari orang yang dia kasih. Kalau kita belajar mengasihi sesama kita, dosa mencuri tidak ada. Kita nggak akan korupsi bahan sesuatu. Misalkan seseorang membuat jalan umum. Kalau kita korupsi, suatu saat siapa tahu ibu kita sendiri naik mobil di situ, ground jalan, lalu tabrakan. Tapi kita nggak mungkin mikirkan ibu kita. Saya nggak peduli, itu orang-orang kan saya nggak kenal. Pokoknya saya dapat keuntungan. Saya nggak peduli nanti jalan itu rusak, orang tabrakan di situ terjadi kecelakaan. Tapi kalau semua orang adalah family dan kita mengenalnya, seperti Allah kenal setiap manusia. Kalau orang itu sekalipun bukan dari satu kandungan dengan ibuku dan saya nggak ada hubungan darah sama saya. Tapi kalau kita belajar mengaplikasikan kasih Yesus, kasih Bapa kepada dunia, kita nggak akan merugikan orang lain sekalipun orang itu bukan siapa-siapa. Karena bagi Anda bukan siapa-siapa. Orang itu siapa-siapanya Tuhan loh. Yesus mati untuk dia. Sekalipun orang itu masih seorang pendosa yang belum mau terima Tuhan, hidupnya masih nggak keruan, tapi Yesus sudah terlanjur mati untuk mereka. Kalau kita menghargai darah Yesus, kita akan menghargai sesama manusia, sekalipun kita tidak mengenal mereka atau mereka mengenal kita. Di mana ada kasih, nggak akan ada korupsi, nggak akan ada perzinahan. Kita tidak akan menghancurkan rumah tangga orang kalau kita cinta sama mereka. Makanya kasih itu segala sesuatu. Makanya kasih itu yang paling besar. Selain itu, kasih nggak pernah gagal. Orang yang minta kasih Yesus memenuhi dirinya dan dia hidup sesuai dengan standar kasih itu,
lebih gampang menang terhadap godaan dosa dan pencobaan dunia. Karena orang itu akan punya cara pandang yang berbeda. Keluarga Saat Teduh yang saya kasihi, sekalipun saya tidak pernah berjumpa dengan sebagian besar Anda, tapi dalam doa saya bisa merasakan Anda. Dan Yesus taruh kasih dalam hati kami untuk dirimu. Karena ada kasih itu, ingin melihat orang lain dibangun, sangat mudah untuk komitmen setiap minggu. Kalau Anda mengasihi orang-orang di tempat kerja Anda tidak akan mengeluh dapat job itu. Pekerjaan jadi nggak rasa berat, tapi menjadi sukacita. Kasih itu angkat segala macam stres. Makanya orang yang hidup dalam kasih, awet muda, nggak penyakitan. Orang yang hidup di dalam kasih, segala sesuatu terasa sebagai berkat. Meskipun kadang-kadang tetap berat. Saya mau dorong Anda untuk kita semua untuk menghayati ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Kata peliharalah itu powerful sekali. Pelihara itu artinya dengan sengaja aplikasikan. Dan kalau itu mau tercuri, pertahankan. Jadi pelihara itu by design, purposely. Tidak kebetulan, bahkan tidak terkesan alami. Melainkan harus lawan arus seringkali. Peliharalah kasih persaudaraan. Kasih itu harus dilestarikan. Mari kita baca ayat berikutnya. Masuk ke area berikutnya adalah aplikasi kasih tersebut. Kalau Philea sudah, kita akan memasuki di ayat 2 dan 3 itu agape, lebih ambil alih. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Jangan kamu lupa memberi tumpangan. Kata tumpangan di sini itu hospitality. Dan kata hospitality dalam bahasa Yunani itu artinya love for strangers. Luar biasa. Ini bukan Philea, ini sudah masuk ke departemen agape. Atau kasih tanpa pamrih, tanpa syarat, nggak peduli sebelah situ meresponi atau tidak. Jangan kamu lupa memberi tumpangan. Belajar untuk mencintai orang-orang yang Anda tidak kenal bahkan. Dan ini paling tepat diaplikasikan di dalam gereja. Bukankah gereja adalah tempat umum yang memang pasti akan saling mengenal pada akhirnya, tetapi kan tidak berhubungan darah. Tapi orang-orang yang diselamatkan oleh darah dan daging Yesus Kristus. Bukan darah daging family. Ya, tetapi mereka ada bersama-sama dalam kelompok gereja. Makanya gereja itu perlu, nggak bisa kita itu sendiri-sendiri sekalipun zaman online begini, cepat lambat. Kita butuh berinteraksi dengan orang-orang yang nyata. Karena di dalam gereja kita ditempa, kita dibentuk oleh Tuhan untuk bisa mencintai, mengasihi, untuk mengamalkan kasih, sekalipun ada perbedaan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan. Saya kalau melihat seorang pemimpin CG, kalau di gereja kami namanya CGL atau CG Leader, kok bisa ya mendoakan dan puasakan, bahkan mempersiapkan sharingnya, lalu nanti waktu pertemuan, padahal setiap CG misalnya 10 orang anggotanya itu bukan siapa-siapanya. Tapi diadopsi dengan segenap hati. Seolah-olah memberi tumpangan rohani sama mereka. Saya tuh kagum loh. Di gereja lah kita itu belajar untuk agape love. Selain Philea. Kita belajar untuk menyebut seseorang yang sama sekali waktu dulu zaman masa kecil kita itu kita nggak kenal mereka. Kalau kita baru kenal Tuhan waktu kita dewasa. Mungkin bukan teman sekolah minggu. Dulu dia perfect strangers atau orang yang sama sekali asing bagi aku dan keluargaku. Tapi sekarang bisa begitu erat seperti keluarga, yakni saudara seiman. Itu yang disebut tumpangan. Tumpangan itu nggak tentu naik ke mobilnya atau tinggal di rumahnya. Meskipun itu juga ya. Tetapi cara kita memberikan tumpangan kepada orang yang tidak kita kenal, apalagi harus hati-hati. Jangan lupa memberi tumpangan bukan berarti kita jadi orang yang bodoh dan sembarangan. Jangan ceroboh. Pada waktu di gereja mula-mula ditemukan ada sebuah catatan. Catatan itu disebut ministry manual atau manual pelayanan. Kurang lebih tahun 90 setelah Masehi, sesudah Masehi. Itu tahun 90 ya. Ada beberapa klosal-klosalnya, term-termnya, bunyinya salah satunya begini. Dan waktu itu gereja mula-mula mau melindungi orang-orang Kristen yang murah hati. Supaya mereka jangan dimanipulasi, supaya jangan sampai mereka memberi tumpangan kepada bandit nanti. Jadi begini caranya. Kalau ada satu orang hamba Tuhan,
tinggal di rumahmu lebih dari 1 hari, dia adalah rasul yang palsu. Itu bunyinya manual pelayanan yang ditemukan tahun 90. Maksudnya begini, karena zaman dulu banyak traveling evangelist itu tidak bisa tinggal di hotel. Karena zaman dulu perhotelan belum ada. Yang ada hanyalah perhotelan yang campur prostitusi. Jadi hamba-hamba Tuhan yang keliling waktu itu harus tinggal di rumah jemaat. Dan di rumah jemaat itu biasanya mereka nggak perlu tinggal lama-lama, mereka berkhotbah, setelah itu mereka cabut pulang. Nggak ada yang lama-lama setahun di situ aji mumpung. Bahkan diberitahukan kalau lebih dari 1 hari mereka terus tinggal di sana, nggak ada purpose ministry. Itu bukan rasul asli. Dan kalau mereka sebelum pergi bukan bawa roti tapi minta money, itu nabi palsu, kata manual itu. Bagus ya. Nggak mungkin kalau mereka paling ngambil roti, jangan berangus lembu ketika dia membajak. Seorang pekerja patut mendapat upahnya, tapi kalau dia minta-minta, apalagi pakai bahasa rohani, itu namanya manipulator. Dia itu bukan hamba Tuhan sungguhan. Itulah sebabnya di CG-CG di gereja kita, dilarang keras untuk saling pinjam-meminjam uang. Itu tempat penggembalaan kerohanian, supaya tidak menjadi ajang aji mumpung bagi orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Ditekankan dengan sangat kuat, supaya sehat. Demikian pula kita jangan biasakan diri dengan meminta jasa orang. Sebab orang-orang yang benar di mata Tuhan, anak cucunya nggak akan minta roti. Saya mending lapar daripada mempermalukan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah mempermalukan dirinya. Kalau kita percaya Tuhan pasti pelihara. Gagak-gagaknya masih ada. Siapa bilang Tuhan hanya punya burung merpati? Gagak hitam pun Tuhan pakai untuk memberi makan Elia. Tuhan tuh nggak kehabisan akal. Tuhan tuh punya jalan. Asal Anda setia, Anda jaga kekudusan. Masa Tuhan itu akan biarkan umatnya yang kudus itu kelaparan? Tidak akan. Tapi church manual waktu itu, ministry manual yang ada itu sangat menjaga hubungan di antara jemaat. Karena jemaat mula-mula, demikian punya pula banyak orang Kristen hari-hari ini, sangat murah hati. Adalah orang-orang yang tidak lupa memberi tumpangan. Atau orang-orang yang menunjukkan kasih sayang kepada orang-orang yang bahkan bukan siapa-siapa bagi mereka. Tapi jangan sampai kita dibodohi juga. Ayat yang ketiga, ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Disuruh ingat orang-orang yang dipenjara atau dalam masalah. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Kalau menghormati itu ke atas, melayani itu ke bawah, jangan lupa. Jangan sampai kita itu bingung soal ini. Kalau respect, hormat itu kepada orang yang kita look up. Tapi kalau pelayanan itu ke bawah. Kalau kita melayani ke atas, itu bisa saja karena kita ketakutan atau kita mengharapkan sesuatu. Tapi kalau kita yang disebut pelayanan murni itu adalah mengunjungi yatim piatu dan memperhatikan janda-janda dalam kesusahan. Maksudnya kita itu yang disebut pelayanan di mata Tuhan adalah kalau kita berbuat kebaikan pada orang yang gak bisa balas kita. Karena itu kamu harus ingat sama orang hukuman. Kamu ingat sama orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Tidak semua orang dalam penjara, tapi ada orang-orang tertentu yang seperti sudah dipenjarakan. Mereka yang hari-hari ini diabaikan, sudah dilupakan. Orang-orang dalam masalah yang tidak ada orang satu pun peduli untuk perhatikan. Kalau kita mau betul-betul terlibat pelayanan, bukan panggung targetnya atau mimbar. Mimbar panggung itu harus hati-hati dijalankan. Hanya orang yang punya karunia tertentu di situ dan tidak segampang itu harus sengaja bersembunyi di balik salib Kristus. Itu bukan tempat untuk gagah-gagahan atau pembuktian diri atau dapat pujian atau supaya dapat memperoleh benefit-benefit dari jemaat. Bukan. Itu juga pelayanan, tapi pelayanan yang ada di mata manusia, di depan orang, pelayanan publik itu harus hati-hati. Itu maupun ini semua pelayanan kalau motivasi kita bersih. Yang disebut pelayanan itu inilah definisinya. Melayani itu ke bawah kepada orang yang tidak bisa balas kita. Kalau kita itu melayani seseorang yang bisa bayar kita, itu akhirnya bukan pelayanan, itu namanya pekerjaan dan kita dapat gaji atau upah. Atau kita dapat imbalan. Kalau bisa dapat imbalan, itu bukan pelayanan. Karena ministry itu pengorbanan. Makanya Tuhan lewat penulis kitab Ibrani ini mencatatnya di ayat 3. Please ingat orang-orang yang sedang terhukum di hidup ini. Orang-orang hukuman dan mereka yang diperlakukan sewenang-wenang. Jangan lupa loh,
Dulu kamu juga pernah, seolah-olah firman ini berkata begini, dulu kita juga pernah di posisi mereka. Atau siapa tahu suatu hari kita di posisi itu. Roda masih berputar dalam hidup ini. Jangan lupa ya, pelayanan yang sejati itu downward, ke bawah, and to the downtrodden, kepada orang-orang yang hari ini dilupakan. Ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan jangan kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Kamu semua harus penuh hormat terhadap perkawinan. Gimana caranya? Di zaman edan ini, pernikahan tidak dihormati. Pernikahan adalah idenya Allah, bukan ide Adam dan Hawa. Perkawinan itu adalah institusi ilahi. Bagaimana sih caranya di zaman sekarang ini, zaman murtad demikian rupa, pernikahan yang sakral di mata Allah itu dinodai sembarangan atau direndahkan martabatnya? Gampang. Pernikahan itu ternoda oleh karena orang-orang yang melakukan dosa seks sebelum married. Dan dosa seks di luar marriage atau di luar pernikahan. Dosa sebelum nikah dan dosa di luar pernikahannya. Yang satu dijalankan oleh bujangan, yang satu dijalankan oleh orang yang sudah married, alias perselingkuhan. Kalau belum kawin kan belum namanya selingkuh, namanya percabulan. Lewat dua dosa ini, sex before marriage and sex outside marriage, pernikahan dinodai. Tujuan utama seks bahkan bukan prokreasi, sekalipun bisa punya anak gara-gara itu. Kalau kita ngawur soal itu, bisa hamil di luar nikah. Dan juga kenikmatan di antara pasangan yang sudah dinikahkan. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya itu sakral dan rohani. Do you know that sex is spiritual? Seks itu rohani. Karena seks itu adalah union, persatuan, roh dan tubuh, dua insan manusia yang berbeda dalam berkat Allah. Untuk menghasilkan perkara-perkara yang benar dan mulia lewat hubungan mereka. Oh, luar biasa. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Kok bisa ya? Saya nggak bisa jadikan itu teori. Ini juga bukan doktrin. Tapi sebagai hamba Tuhan, seperti seorang dokter lihat orang sakit. Seorang hamba Tuhan seringkali melihat sendiri pendosa-pendosa. Loh, kita juga sama pendosa-pendosa, tapi kita nggak lagi hidup di dalam dosa-dosa itu. Karena aku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Saya melihat dan saya menemukan patron-patron yang saya nggak bisa jelaskan. Seperti ada patronnya itu semua. Yaitu misalkan, kalau orang itu sudah berhubungan sebelum nikah. Lalu habis itu seolah-olah nggak terjadi apa-apa, mau colong berkat Tuhan, pendeta pun ketipu di altarnya. Tahu nggak apa yang terjadi? Saya melihat hidup mereka tuh susah terus. Bisa kaya, tapi susah payah mengikutinya. Ada susah gitu terus, seolah-olah seperti dikepung oleh sorga. Tanah menjadi tanah besi, langit menjadi langit tembaga. Sekali lagi, bisa kaya, tapi susah payah itu mengikutinya. Paling-paling bisa kaya cash, tapi nggak ada berkat Allah. Jangan lupa loh, materi tidak sama dengan blessing. Blessing nggak harus materi. Seolah-olah punya segala sesuatu, nggak bisa tidur pulas dia. Karena hatinya dicekam ketakutan. Atau bisa jadi sebaliknya, kerja apapun nggak berhasil. Garuk kepala semua orang dimintai doa, doakan aku ya. Sudah menikah belasan tahun. Tapi nggak pernah beresin dosa itu, karena pernah nyolong dari Tuhan. Di altarnya lagi mencuri. Wah, ini bahaya. Akhirnya kan sulit hidupnya. Ada dua tipe orang yang ngalami rintangan karena Tuhan sertai dan Tuhan tunjukkan kemuliaan. Tapi ada orang tertentu yang ngalami rintangan karena Tuhan nggak sertai. Nah, ini tipe yang itu susah terus jalannya. Atau seorang laki-laki, kalau dia adalah seorang playboy, dia seorang player, dia seorang yang tidak pernah benar secara seksualita, bahkan sudah menikah pun nggak keruan. Saya biasanya melihat ada patron. Ya, nggak otomatis ini terjadi. Anak juga bisa break free. Keturunannya juga bisa patahkan kutuk itu. Tetapi tentunya terjadi peperangan rohani. Karena bukan Tuhan yang kutuki keturunannya, tapi setan yang mengklaim benih-benihnya. Biasanya seorang ayah laki-laki yang suka main.
Kalau dia punya anak perempuan itu kasihan. Anak perempuannya itu biasanya tidak akan memperoleh keberuntungan di dalam hubungan. Dan bisa jadi kalau anak-anaknya termasuk anak perempuannya nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, tidak break free dan patah dari kutuk itu, setan akan terus mengejar alias familiar spirit. Biasanya kejadiannya adalah sebagaimana sang ayah mempermainkan, anak itu juga bisa dipermainkan nanti oleh pria-pria tidak bertanggung jawab dan bisa dikecewakan hatinya. Seperti seolah-olah tabur tua itu ada. Tapi saya nggak ngomong begini berarti Tuhan itu nggak fair. Loh, orang tua yang dosa kok anak-anaknya yang dihukum. Enggak sih. Tapi mau nggak mau, kita itu ada efeknya ke orang lain. Pasti ada. Seorang hamba Tuhan jatuh aja efeknya ada sekalipun nggak boleh lihat orang. Sekalipun orang Kristen diajarin untuk lihat Tuhan. Tapi pasti ada efeknya. Apalagi kalau papa yang nggak beres. Apalagi kalau ayah. Loh, mama juga sama, seorang istri atau ibu rumah tangga, seorang wanita. Tidak ada perbedaannya, dosa adalah dosa. Tetapi gimana pun juga, peran laki-laki sebagai imam itu menjadikan dosanya itu double porsi. Efek sampingnya. Saya melihat patron-patron itu. Benar-benar kalau yang cowok lagi, misal, apalagi. Yang cewek juga sama, yang laki-laki. Itu biasanya nanti anak-anaknya itu loh. Kasihan, seperti ada sebuah patron yang terulang. Dia gitu sama orang, akhirnya keturunannya digituin orang. Hati-hati ya keluarga Saat Teduh, I want to see you blessed. Tapi Pastor Philip, aku udah terlanjur, aku udah pernah bersalah gini dan gitu. Makanya ada namanya pertobatan. Jangan terus lari dari Tuhan. Akui, bereskan, tanggung konsekuensi apapun yang perlu terjadi, tapi jalani itu dalam takut akan Tuhan sesuai firman. Nanti lihat ya, sekalipun bergulir berapa waktu, seperti susah begitu, nanti akan ada titik baliknya. Tapi kalau kita lari akan tambah terpuruk alias semakin parah. Dan kutuk itu pasti akan mengejarmu dan sampai ke depan pintu. Jangan pernah kita main-main dan menyembunyikan dosa, termasuk dosa masa lalu. Waktu tidak menyembuhkan dosa soalnya. Waktu memperparahnya. Keluarga Saat Teduh yang saya cintai, saya doa supaya Anda yang berkata, aku ini pernah terlanjur begitu dan begini, jangan tertuduh ya. Apa yang saya sampaikan ini tidak membuat Anda justru terpental. Malah sebaliknya, seharusnya membuat Anda kembali atau balik sama Tuhan atau di jalan-jalan Tuhan. Tujuan saya bilang begini, kalau ada templakan, itu bukan tuduhan. Tuduhan itu membuat kita lari seperti Yudas Iskariot, malah gantung diri. Tapi templakan Roh Kudus itu membuat Petrus kembali dan menjadi hamba Tuhan, gembalakan domba-dombaku, kata Yesus. Tujuan saya ngomong begini bukan untuk menuduhmu, tapi tujuannya adalah untuk menerangi. Dan kalau ada kegelapan dan abu-abu itu cepat dicat putih oleh darah Yesus yang warna merah. Bahkan dosamu merah seperti kirmisi pun menjadi putih seperti salju. Akui, tinggalkan. Minta dilayani kalau perlu oleh orang-orang yang berwenang, bertanggung jawab, dan kompeten di situ. Minta. Kan Anda punya saudara seiman, Anda juga punya pemimpin-pemimpin rohani, minta didoakan. Gak akan perlu ada gimana-gimana kalau sudah terjadinya yang lalu. Cukup mengaku, saling mendoakan, Tuhan akan sembuhkan. Tapi jangan sembunyikan, bawa dalam terang, jangan bawa lari dari hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan bisa memulihkan. Dan kalau Tuhan pulihkan, bekas lukanya pun hilang. Saya kok yakin ya, Tuhan itu gak akan separuh-separuh setengah-tengah. Aku hanya mau mengampunimu, tapi gak akan melupakannya. Tuhan gak gitu. Kalau Tuhan ampuni, Tuhan lupakan. Tapi jangan kita menipu Tuhan. Kita harus punya kebenaran dalam batin. Hati yang hancur, jiwa yang remuk, tidak kau pandang hina ya Tuhan. Kalau ada niat baik dari kita, good will atau good intention, Tuhan akan melihat itu. Seperti Sakeus, Tuhan berkata, hari ini keselamatan tiba atas atap rumah ini. Don't worry, our God is the best forgiver. Allah kita adalah pengampun yang maha dahsyat. Saya dorong juga kepada yang bujangan, untuk terbuka sama papa mamanya. Saya dorong pada papa mama, orang tua yang takut akan Tuhan, keluarga Saat Teduh, untuk buka jalan komunikasi dengan putra-putrinya, apalagi kalau mereka masih muda, karena orang muda itu butuh pendampingan. Yang muda-mudi, yang bujangan, kalau yang wanita pada saat masa-masa menstruasi sebelum dan sesudah, waspada, banyak dekat sama Tuhan, banyak merapat. Kalau yang laki-laki, kalau sudah masuk usianya, sudah mulai beranjak masuk ke dalam keremajaan, ada yang namanya mimpi basah. Kalau itu terjadi, datanglah ke papa mamamu.
Datang kepada orang tua Anda yang takut akan Tuhan, minta didoakan. Supaya pencobaan nggak menjadi-jadi. Jangan malu, karena itu biologi. Karena itu jangan jatuh ke pornografi. Jatuh ke tangan orang tua aja. Makanya berbahagialah orang tua yang memupuk hubungan demikian. Sekarang belum telat sih, masih bisa, belum terlambat. Karena tidak ada dalam culture kita, di kebudayaan kita itu tabu bicara tentang seks sama anak. Anak juga malu. Tapi kalau kita nggak dampingi mereka, siapa yang ajarin nanti kalau bukan dunia dan internet? Anda mesti ambil inisiatif untuk rangkul anak-anak Anda. Ingat loh ya, apalagi kalau di rumah Anda ada anak remaja, mereka butuh pendampingan. Jangankan remaja, sudah beranjak dewasa saja masih butuh banyak bimbingan. Karena itu, jalankan imamatmu, belum telat. Sekalipun selama ini aku belum benar-benar serius soal ini, lah mulai serius dong hari ini. Tapi aku sendiri belum kudus ya, mulai kudus dong hari ini. Minta Tuhan pulihkan hubungan. Buka jalan seperti itu. Saya dorong anak-anak muda untuk terbuka sama orang tuanya. Orang tua, buka jalan untuk mereka. Ya, terakhir. Yang 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini roh materialisme yang harus kita waspadai. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Selalu memilih rasa cukup, jangan serakah. Jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkan dirimu. Aku sekali-kali nggak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali nggak akan meninggalkan engkau. Kok banyak ya sekali-kalinya, kok banyak ya kata tidaknya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, ahli teologia semua menjemput ini sebagai the 5 negatives. Seperti Tuhan pakai bahasa negatif. Aku sekali-kali tidak membiarkan, itu kan negatif. Aku sekali-kali tidak meninggalkan. Kalau Tuhan sudah pakai negatif, 5 negatif gitu untuk menegakkan sesuatu yang positif, berarti Tuhan sudah super serius sekali. Tuhan seperti hampir-hampir seolah-olah hampir-hampir tidak sabar untuk kita itu tahu dengan segenap hati. Kalau Tuhan tidak main-main soal ini, asal engkau tulus sama aku dan hayati hidup kudus sekalipun masih jatuh bangun, tapi terus kejar kebenaran, aku tidak akan meninggalkanmu. Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Seolah-olah Tuhan ingin memberitahu kepada kita, I'm very serious. Aku akan pelihara kamu. Soal uang, belajar rasa cukup. Percayalah, ada penyertaan Tuhan dan pemeliharaannya. 1, 2, 3, dengan ini saya selesai. Saya rangkumkan ya, ini adalah rangkumannya. 1, praktekkan kasih dengan benar. Ingat tadi, hospitality. Ingat tadi, manualnya ministry, gereja mula-mula. Dengan balance atau dengan seimbang. Praktekkan kasih tapi. Praktekkan kasih dengan benar. Jangan karena kita takut disalahi orang, kita tidak mau mengasihi. Kasih itu ada resiko, ambil resiko itu. Dengan bijaksana, sekalipun tetap ada resiko, tetaplah mengasihi. Pilihlah kasih. 2, hormati ranjang pernikahan. Baik yang sudah menikah maupun bujangan. 3, kalau soal uang, begini aja sih tugas kita. Sisanya keseriusan Allah dalam memelihara. Syukuri dan kelola saja apa yang ada. Percayalah, growth, pertumbuhan, dan berkat itu datangnya dari Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama menghampiri Tuhan.